Apalah jadinya saya dan saudara, tentunya kita tidak mempunyai pengharapan. Hanya Dialah sumber pengharapan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita mau terus bergirang di dalam Tuhan. Kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami katakan Hosana bagi gunung batu kita. Haleluya. Ada gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Oh, memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Di tempat ini, biar kita boleh rasakan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Ada roh Tuhan bekerja. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan.
dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Engkau sudah melawati kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bawa hidup kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Masuk ruang Maha Kudus-Mu, memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami bagi Engkau Tuhan. Masuk tahta kudus-Mu. Terima kasih. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Rasakan hadirat dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamaah Tuhan. Ku sembah Engkau, kudus namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Katakan pujian dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus
Sugiono akan bawa dalam doa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Yesus. Ku sembahlah Dia, sembahlah Terima kasih Bapak. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Bapa kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami sudah memuji-muji, menyembah kepada-Mu Bapa di sorga. Engkau memberi kami kekuatan dan iman yang teguh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami sungguh bangga Yesus mempunyai Allah yang heran dan luar biasa seperti Engkau. Amen. Engkaulah Allah yang patut kami agungkan dan kami tinggikan terus Tuhan. Nama Yesus disanjung dan disembah Bapa. Haleluya. Haleluya Bapa. Bapa, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan terus di dalam mengiring kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang patut kami agungkan dan kami muliakan. Bapa, berikan kami kekuatan Bapa, iman yang kuat dan taat mengiring kepada-Mu ya Bapa. Engkau berkati semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Berikan hikmat damai sejahtera-Mu di dalam mengiring kepada-Mu ya Bapa. Sebentar hamba-Mu yang hendak membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan dipaparkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu. Sungguh kami merasakan Bapa, betapa hebat dan betapa dahsyatnya Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan.
Kami boleh agungkan dan kami boleh sembah Engkau terus sampai akhir hayat kami. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau Bapa. Kami akan selalu dekat bersama dengan Engkau selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga, roh kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara mungkin agak heran sedikit karena tidak pakai mic ini. Mic ini berat, saudara. Ini megang setengah jam lebih. Ini tangannya bisa pegel. Saudara, saya sudah lama merindukan untuk mendapatkan alat seperti ini, ya. Cuma memang harganya mahal. Dulu pernah ada, tapi yang sederhana, tapi bunyi terus, jadi sulit. Tapi ini saudara memang harganya agak mahal, 1.900.000 lebih sedikit, dan tiba pada hari apa kemarin? Hari Jumat, ya, dan dipandu oleh anak kami Jerry dari Surabaya untuk tes ini, ternyata bersih, ya, agak bersih tidak suaranya, amin, puji Tuhan, ya. Saya tanya sama Ibu Bendahara, itu kira-kira berapa banyak yang masuk untuk dana Natal ini? Dia sebutkan angka, tetapi puji Tuhan, biasanya kita dengan angka nominal setiap tahun cuma bisa bikin nasi kotak, ya, dan dengan tahun baru. Tetapi pada tahun Natal ini kita dapat bantuan dana dari keluarga Ibu Sugiono, dari Ibu Leoni, Bapak Mimi. Jadi saya tanya, ada dana sekian, oh ya, bisa diambil untuk beli ini. Oh ya, boleh, ya, puji Tuhan. Nah saudara sekalian, selain kita prasmanan kemarin, sekali prasmanan, waduh, bagi saya yang sudah berapa lama, 6 tahun kali tidak pernah prasmanan, terasa senang karena saya lihat lirik-lirik semua pada lahap, semua pada makan, ya. Karena memang saya juga rasa enak masakannya, ya, makan lagi. Puji Tuhan, ini semua berkat dari Tuhan, dan makanya tampil beda sekarang, ya. Biasanya khotbah tangan satu ganti gini, tapi sekarang bebas, ya, arah kiri kanan atas bawah silakan, ya. Puji Tuhan, saudara, ini semua berkat daripada Tuhan, ya. Haleluya. Saya akan menyampaikan firman Allah di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 pada minggu terakhir pada tahun 2005 ini. Dalam Yesaya 40 kita baca ayat 30 sampai ayat 31. Kita hormati pembacaan firman Allah. Kita berdiri semua. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Kita baca 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan, janji dari Allah kepada kita umat-umat Tuhan. Jujur kita hidup
di dunia zaman sekarang baru memikirkan saja tentang keadaan, situasi, masalah keamanan, masalah ekonomi, dan masalah ini, itu, dan lain sebagainya, bisa membuat kita menjadi stres, bisa membuat kita jadi letih, lesu dalam menghadapi akan kehidupan ini. Saya lihat di YouTube banyak sekali peramal memberitahu tahun 2025 ini katanya sudah susah, tapi tahun 2026 akan lebih susah lagi katanya. Saya sampai sebodoh dengan ramalan-ramalan tukang ramal. Sebab saya tahu kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Ya. Dalam ayat ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata ini bukan kata pasif, bukan. Kalau dalam terjemahan lama berkata begini, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu artinya terus-menerus tiap hari, siang dan malam, kita selalu berharap, percaya dengan sungguh-sungguh. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu memiliki semangat di dalam selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini Alkitab katakan orang yang berharap atau menanti-nantikan Tuhan. Ini senjata kita menghadapi tahun-tahun depan yang banyak yang mengatakan bertambah sulit. Tugas kita menurut firman Allah ini, kita dekatkan diri kita sama Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita lebih berharap penuh kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, kepintaran kita manusia. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharap sama Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan itu juga punya pengertian, yaitu mengandalkan Tuhan sama sekali. Kita diberikan Tuhan kemampuan, akal, pikiran, sebagainya, tetapi kita andalkan Tuhan di dalam segala laku kehidupan kita sekalian. Sebab memang kita hadapi dunia ini, banyak orang memberitahu tidak menentu. Hidup dalam dunia ini seolah-olah meraba-raba di dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang terjadi nanti minggu depan? Bulan depan dan seterusnya. Ini seringkali bikin stres, bikin pusing. Bagaimana saya? Bagaimana anak saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana mata pencarian saya? Begitu banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Tapi kalau kita renungkan ayat ini, orang yang berharap kepada Tuhan diibaratkan mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya mempelajari tentang burung raja wali. Meskipun begitu besar badai yang ada, tetapi burung raja wali tidak takut menerjang badai. Malah dia masuk di dalam badai itu. Dia bermain di dalam badai itu. Dan dia keluar lagi di dalam awan badai itu. Kenapa? Karena raja wali ini setelah diteliti, dia memiliki sayap, rentang sayap yang lebar dan begitu kuat, tidak mudah dipatahkan oleh angin badai sekalipun. Itulah gambaran yang Alkitab memberitahu kita. Kalau terus kita berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini,
Maka kita ini seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Kita ada di atas bukan di bawah. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu. Kegiatan-kegiatan secara lahiriah yang kita kerjakan selama kita ada, bahkan kegiatan kerohanian kita pun itu diumpamakan meskipun kita berlari tapi tidak menjadi lesu. Kata lesu ini itu juga berbicara tentang jenuh, bosan dalam menghadapi hidup. Banyak orang letih, lesu dalam menghadapi hidup ini. Rutinitas yang dihadapi, masalah yang tidak habis, orang berkata, wis pusing, wis jenuh, letih, lesu. Dan dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Fisik boleh lelah, tetapi batin jangan sampai menjadi lelah. Biarpun fisik kita kuat, tapi kalau batin kita itu berantakan, menjadi lemah, segala aktivitas kita terganggu. Jikalau jiwa roh kita, batinia kita sudah letih lesu, sudah jemu, apapun yang kita kerjakan, segalanya kita lihat dengan menjemukan. Kita letih lesu, tidak ada gairah dalam menjalani kehidupan ini. Sebab memang tidak bisa kita cegah dalam perjalanan hidup kita ini. Suka duka, masalah-masalah, problem, tantangan hidup tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Ayub pasal 7 sudah memberitahu, adapun manusia yang dilahirkan itu di muka bumi itu penuh dengan pergumulan. Itu sudah ditakdirkan seperti itu. Tetapi ada satu harapan yang baik. Firman Allah memberikan kita pegangan yang kuat dalam menghadapi hidup ini. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain selain kita terus berharap, terus berharap kepada kemurahan, kepada kebaikan, kepada pertolongan daripada Tuhan. Ada satu hikmat yang Raja Salomo memberitahukan kepada kita. Raja Salomo dikenal, diberikan Tuhan hikmat begitu luar biasa, tidak ada yang dapat menandingi hikmat yang Allah berikan kepada Raja Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasal 9, dia memberitahukan bagaimanakah hidup atau menjalani hidup ini. Di dalam ayat 10 Pengkhotbah pasal 9, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu atau dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, tak ada pengetahuan, tak ada hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi, bila mana kita diberikan Tuhan suatu pekerjaan yang kita hadapi sekarang ini, pekerjaan apapun itu, Alkitab memberitahu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Engkau anak muda yang bersekolah, bersekolahlah dan capailah cita-citamu. Dan berdoalah supaya engkau akan mendapatkan suatu pekerjaan. Dan bila engkau sudah mendapatkan pekerjaan, kerjakanlah itu dengan, Alkitab katakan, dengan sekuat tenaga. Orang yang dagang, orang yang bisnis, orang yang bekerja dimanapun engkau bekerja, di situ engkau mendapatkan upah. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Sebab apa? Karena orang yang sudah mati tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan, sudah tidak ada hikmat lagi. Kalau sudah mati ya sudah. Jadi selagi hidup, selagi kita bisa, kerjakanlah pekerjaan itu. Kami sebagai hamba Tuhan, kami kerjakan pekerjaan Allah dengan sekuat tenaga kami.
Lalu ayatnya yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan yang kuat, dan juga roti bukan untuk orang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik dan cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini agak puyeng sedikit, saudara, meneliti ayat ini. Tapi makin kita membaca, makin kita berdoa, kita temukan hikmat Allah yang diberikan kepada Salomo. Dia memberitahu begini, ya, bahwa dikatakan aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Logika manusia dalam suatu perlombaan udah pasti yang cepat itu yang akan dapat. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini malah dikatakan dalam ayat ini bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang cepat. Tentu ini mempunyai makna yang dalam untuk kita renung dalam hidup ini. Sebab biasanya orang kalau pengen cepat sukses, cepat berhasil, cepat menjadi kaya, dan seterusnya, tidak andalkan Tuhan. Dia berharap dengan kekuatan, dia berharap dengan pengalamannya. Maka apa yang terjadi? Mereka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak daripada Tuhan. Itu banyak sekali kita lihat di dalam dunia ini. Kemenangan dalam menjalani hidup bukan orang yang cepat. Karena orang yang cepat ini, cepat jadi ini, mereka sering menyimpang. Banyak orang ingin jadi kaya raya, lalu mereka pergi ke tempat pamijaan. Mereka pergi ke dukun supaya cepat menjadi kaya. Banyak orang ingin cepat-cepat menjadi orang terkenal, lalu mereka minta jasa paranormal. Banyak orang ingin untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan harta yang banyak. Ada yang korupsi dan sebagainya. Banyak sekali kita lihat. Bahkan justru bikin bingung kita. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi ini bukan orang bodoh. Orang pintar. Punya titel pejabat barangkali. Banyak kita temukan. Dan akhirnya perjalanan hidup mereka, mungkin mereka mendapatkan kemenangan, keberhasilan, tetapi akhirnya mereka kalah. Dan kekalahan itu menghancurkan kehidupan mereka. Banyak sekali kita lihat. Orang yang ingin cepat kaya, pergi ke pamijaan, pergi ke paranormal, pergi ke dukun. Orang korupsi dan lain sebagainya. Melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan, tidak andalkan Tuhan. Dan kehidupan mereka berakhir menyedihkan. Bukannya mereka lari cepat, cuma sebentar, akhirnya kebalik. Hidup mereka menyedihkan. Jadi yang kalem saja, yang tenang saja, step by step, selangkah demi selangkah. Tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau hanya berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Setiap pagi engkau bangun berdoa, Tuhan, hanya Engkaulah andalanku. Aku hanya berharap kepadamu Tuhan. Tuntunlah langkahku, berkati aku pagi hari ini Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Dia kirimkan berkat dari timur, Dia kirimkan berkat dari barat, dari selatan dan utara. Kenapa? Karena kita andal
daripada cepat, kelihatan unggul, tapi akhirnya menyedihkan. Lalu yang kedua, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Yang kuat itu pasti orang dunia mengatakan, wah, itu pasti menjamin dia kuat secara fisik. Dia kuat kepintaran. Dia kuat backing. Ya, kuat backingnya. Dia kuat modal. Pokoknya serba kuat, serba kuat. Tapi Alkitab memberitahu keunggulan perjuangan bukan yang kuat. Kenapa? Orang yang mengandalkan kekuatannya, malah di dalam Alkitab, Yeremia pasalnya yang ke-17, di situ disebutkan dalam ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Mengandalkan kekuatan. Wah, aku bisa. Aku punya backing. Aku punya modal. Aku kuat secara fisik, kuat secara modal. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin awalnya kelihatannya mantap. Siapa yang bisa mengalahkan orang yang memiliki kekuatan ini, kekuatan itu, kekuatan ini, dan seterusnya. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Simpson, orang yang sangat kuat. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia tergoda dan melakukan kejahatan dan dosa dan tidak menyenangkan hati dari Tuhan. Raja Uzia diberkati, berhasil, sukses, unggul dalam segala hal, Alkitab memberitahu. Tapi dalam hidupnya dia meninggalkan Tuhan dan tidak berharap sepenuhnya sama Tuhan. Nebukadnezar yang telah banyak ditolong oleh Tuhan, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan raja ini, dan dia mengakui bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, berkuasa, memiliki otoritas yang besar. 3 orang ini saja yang mengandalkan kekuatan mereka, hancur dan berantakan akhir hidup mereka. Simpson ditangkap oleh Filistin, dia mempermainkan Tuhan, andalkan kekuatannya. Dicungkil matanya, dijadikan babu, dan dia mati bersama orang Filistin. Raja Uzia diusir dan pergi, dan dia mati di hutan. Oleh karena apa? Karena penyakit kusta. Nebukadnezar, Alkitab memberitahu, 7 tahun lamanya dia menjadi separuh burung dan separuh binatang, dipermalukan oleh Tuhan. Sebab apa? Mengandalkan kekuatan, mengandalkan apa yang dia punya, sampai mereka mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka. Benar, Alkitab memberitahu, perjuangan bukan untuk yang kuat. Bukan berarti kita berhenti berjuang, bukan. Kita tetap berjuang. Untuk masuk surga, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk pada pintu yang sempit. Banyak orang yang ingin masuk tapi tidak bisa. Untuk soal surga, kita harus berjuang. Dan kita jangan lupa andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Berharap, bersandar kepada Tuhan. Lalu Alkitab memberitahukan lagi, roti bukan untuk yang berhikmat. Roti ini makanan orang-orang kaya yang ada di Israel.
Ada dua jenis roti atau buah apa? Kalau kita padi, tapi mereka satu gandum dan yang kedua jelai. Gandum ini digiling jadi tepung, dijadiin roti, itu makanan dari orang-orang kelas menengah ke atas. Tapi di Israel ada namanya juga jelai. Jelai itu adalah makanan orang sederhana, orang yang kurang mampu. Mereka tidak kuat membeli roti karena mahal, lalu mereka membeli jelai. Jadi dikatakan ayat ini bahwa juga roti bukan yang berhikmat. Orang berhikmat berarti orang yang pintar. Pintar cari uang, pintar cari kekayaan, pintar cari harta. Wah, luar biasa, tidak apa-apa. Tapi Alkitab katakan roti atau makanan kelas atas atau makanan yang enak-enak itu bukan untuk mereka yang berhikmat, bukan mereka yang pintar cari uang, bukan mereka yang pintar mencari harta kekayaan. Dan kita bisa renungkan, memang benar. Banyak orang waktu muda kerja keras, mengumpulkan uang banyak, mendapatkan kekayaan banyak, tapi menjelang lansia, apa yang terjadi? Dokter katakan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimakan. Yang justru yang dilarang itu wis makanannya sih pada enak kabeh. Ini banyak sekali yang kita lihat. Apa mereka tidak mampu beli? Wah, uang mereka banyak, kekayaan mereka berlimpah. Mereka sanggup membeli makanan-makanan yang menikmat yang minta ampun, saudara. Roti bukan untuk orang yang berhikmat, orang pintar, orang yang telah berhasil, telah beruntung mendapatkan segala kekayaan. Tapi dalam perjalanan hidup, dokter melarang. Suka makan ini, gak boleh. Suka makan ini, suka makan enak, wis gak bisa. Saya bersyukur sudah. Umur saya sudah segini, saya masih bisa makan semua. Ya, makan. Kopi saya masih minum. Kopi pagi, sore, jam 3. Kopi saya. Banyak teman-teman saya, jangan minum kopi. Enggak, saya minum kopi. Tapi dibatasi. Segini, cangkir segini. Ya. Makan daging, ya masih makan. Sate. Ya, setengah tahun mungkin sekali. Sate, ya. Istri saya kalau ke Cirebon suka langganan dari dulu. Ada itu, apa itu namanya itu, yang ada sega lengkok. Ya, Bapak Yohanes tahu sega lengkok terkenal di Cirebon. Pagungan. Saya enggak begitu doyan sega lengkok. Tapi di situ ada sate. Jadi istri saya sega lengkok, saya sate. 5 tusuk baik, gak boleh banyak-banyak. Ya udah gak apa-apa, masih makan. Bisa saya beli 10, 20, tapi saya membatasi. Tahu diri. Semua bisa saya makan. Tapi saya bandingkan ada teman-teman saya yang masih di bawah umur saya. Ini gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya bisa makan apa saja. Semua kaki binatang saya makan kecuali kaki meja. Semua daun-daun saya masih makan kecuali daun pintu. Ini anugerah dari Tuhan, bisa makan apa saja. Amin. Sebab apa ayat Alkitab memberitahu di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 berkata begini, dan ayat 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat mendekat manusia. Apa itu? Kedua,
Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Capek goleki duit, berhemat lagi waktu muda, lalu sudah lansia, waktu segalanya sudah ada. Tetapi ayat ini mengatakan segalanya sudah diberikan, tapi tidak diberi kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Di meja segitu banyak makanan enak, tapi Alkitab memberitahu, dikatakan melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini adalah suatu kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya bisa bayangkan di satu meja yang besar, di situ ada sate babi, ada sate kambing, ada sop, apalagi ada ayam goreng, apalagi segala macam makanan, segala macam buah. Lalu ada es krim yang enak-enak di situ, semua di situ. Lalu si bapak dan ibu yang sudah lansia, korek ini nggak boleh, korek ini anaknya larang. Si bapak korek ini ibunya larang. Saya pernah lihat dulu satu pertemuan. Si bapak ini pengen sekali makan daging RW. Apa yang terjadi? Dia ambil RW dulu, dia taruh di piring, set. Lalu dia tutup dengan nasi, set. Istrinya tidak lihat. Tapi ada satu lagi keluarga, dia ambil nasi, kurang cerdas dia. Dia ambil RW taruh, istrinya lepas. Lihat makanan semua yang kita sukai, kita pengen orang oli, es krim sing enak orang oli. Ini Alkitab memberitahu orang lain saja yang menikmati, dan ini kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Perasaannya, aduh, pengen orang bisa. Ya. Roti bukan orang yang berhikmat, Alkitab memberitahu. Tapi kalau kita masih bisa makan semua, puji Tuhan, amin, haleluya. Ya. Jadi yang ketiga dikatakan begini, karunia bukan orang yang cerdik cendekia. Saya baca apa sih karunia ini? Saya cari di kamus, cari ini, cari itu. Ternyata karunia ini adalah orang yang suka memberi, orang yang suka berkorban, orang yang suka membagi-bagikan. Ya, cerdik cendekia, orang-orang khusus, orang elit, orang-orang yang pintar dalam segala hal, dan mereka menjadi orang penting, orang yang ya kaya raya lah seperti itu. Tapi dikatakan karunia atau orang yang suka memberi bukan untuk yang cerdik cendekia. Artinya bukan mereka yang hebat-hebat, bukan mereka orang yang elit, yang kaya dan sebagainya, bukan. Dan saya pikir, wah iya ya, ada banyak orang yang kaya raya seperti dalam Lukas pasal 12, Lukas pasal 16. Ada dua bapak-bapak di situ, kaya raya, tapi miskin untuk memberi, untuk berkorban. Ya, miskin, tidak mau, hanya untuk dirinya sendiri saja. Itu beda dengan Sakius. Setelah jumpa Yesus, dia katakan, separuh kekayaan aku berikan kepada orang miskin, dan aku sudah tipu, aku kembalikan 4 kali ganda. Tuhan katakan apa? Hari ini juga terjadi keselamatan buat keluarga ini, suami istri, anak-anak mereka. Karunia bukan orang yang cerdik cendekia. Kenapa? Ada banyak orang cerdik cendekia yang segala-galanya
kekayaannya berlimpah. Tapi untuk soal memberi itu sulit. Penuh pertimbangan. Saya bersyukur jemaat-jemaat di sini tidak pelit. Amin. Betul, saya lihat. Saya senang sekali kalau ada jemaat Tuhan yang ada lebih. Biarpun tidak kaya, tapi ada kelebihan. Lalu suka membagi-bagi. Aduh, senang sekali saya. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Ya, ternyata karunia untuk memberi, membagi-bagikan tidak ada kepada orang yang disebut orang-orang elit seperti itu. Ya, jadi kita lihat inilah perjalanan hidup. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Tapi ayat 12 berkata begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ini peringatan Tuhan melalui Raja Salomo. Ingat. Hidup kita bagaikan burung yang tertangkap dengan jerat. Orang yang membuat jaring menangkap burung, maka burung-burung yang terbang tidak tahu bahwa mereka nanti lewat, mereka akan kejerat. Begitu kehidupan kita. Hidup kita ini ada jerat-jerat yang ada di depan kita. Kita tidak tahu. Di belakang kita, di depan kita, rahasia Allah. Kalau kita kejerat, ya sudah. Berarti habis nyawa kita. Jadi kita lihat, inilah kehidupan. Kalau kita belajar di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12, rumitnya menjalani kehidupan ini. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, tidak. Di dalam Alkitab sudah memberitahu kita, orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap-harap kepada Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Bayangkan. Ini ada satu fokus. Ada jalan yang Allah sediakan. Ini jalan yang aku sediakan kepada kamu. Jalan itu bukan menurun. Jalan itu naik. Akan naik dan terus naik. Seperti burung Raja Wali. Terbang begitu tinggi, siapa yang akan melawan kalau kamu begitu terbang tinggi? Orang yang berharap dan bersandar dan andalkan Tuhan dikatakan, dan kamu seperti burung Raja Wali dan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita diibaratkan seperti burung Raja Wali dengan sayapnya yang tidak takut sama yang namanya badai sekalipun. Oh, luar biasa. Kita tidak tahu badai apa yang akan menimpa tahun yang akan kita lewati tinggal beberapa hari ini. Mungkin ada badai besar. Ada seorang pendeta sering muncul saudara di YouTube. Berulang-ulang kali saya lihat. Dia selalu mengatakan tahun 2026 akan terjadi masa yang akan lebih sukar, lebih sulit daripada tahun-tahun lain. Tapi saya baca ini, ramalan apapun, perkataan siapapun, apakah dia peramal, apakah dia dukun, apakah dia hamba Tuhan sekalipun, jangan takut, sebab firman Allah ya dan amin. Asal kita selalu dekat sama Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu berharap sungguh sama Tuhan, Dia akan menolong saya dan saudara. Kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Oh, kita akan menghadapi badai. Tidak ada rasa takut. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab memberitahu, Dialah yang akan berperang ganti kamu. Waktu bangsa Israel mereka mau menuju ke Laut Kulsum, tiba-tiba dari belakang tentara Mesir sudah datang dekat untuk membunuh mereka semua. Di depan Laut Kulsum, di kiri itu jurang, di sebelah kanan, di belakang ada musuh. Bangsa Israel menangis ketakutan karena mereka pikir mereka sudah dalam ancaman maut.
tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, katakan kepada umat Allah bahwa aku akan berperang ganti kamu. Amin. Haleluya. Dan itu yang terjadi. Laut Kulsum dibukakan oleh Tuhan. Mereka berjalan dalam kekeringan. Tentara Mesir, Raja Firaun masuk ikut lari untuk membunuh. Tidak bisa. Mereka malah mati di laut yang bangsa Israel lewati dengan tanah yang kering. Kita punya Tuhan. Tuhannya bangsa Israel zaman dulu. Dan Tuhan kita sampai sekarang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, kuasanya, pertolongannya, kasihnya tidak pernah berubah. Selalu dia mau menolong saya dan saudara. Asalkan kita itu selalu andalkan Tuhan. Kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tadi saya katakan, bangun pagi kita datang berdoa, bersekutu, serahkan hidup saya, serahkan anak-anak kami, serahkan keluarga kami, serahkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan menjadi andalan kami. Kami hanya berharap sepenuhnya kepadamu. Masa Tuhan tinggal diam kalau kita berdoa terus seperti itu? Saudara-saudara, Allah kita Allah yang sangat baik. Dia selalu menolong dan menyertai kita. Jangan kita takut menghadapi situasi apapun. Dan kita lihat ada ayat di dalam firman Allah. Jangan sampai pengharapan kita menjadi kendor. Ini yang kita jaga. Kenapa bisa kendor? Karena banyaknya masalah yang kita hadapi. Banyaknya problem, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang kita harapkan tidak akan terjadi. Itu bisa membuat pengharapan kita menjadi kendor, menjadi berkurang. Tapi apa kata firman Allah di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani 6 di situ dikatakan ayatnya yang ke-19 berkata begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itulah Yesus. Pengharapan kita seperti jangkar yang ada di pesawat kapal laut. Sebesar apapun kapal laut itu, dia punya jangkar ada dua, di Buritan sama Haluan. Kalau mereka, saudara pergi di pelabuhan Tanjung Priuk, saudara lihat begitu banyak sekali kapal-kapal yang menunggu giliran untuk menurunkan barang. Tapi anteng, diam, mungkin jarak 300 meter dari pantai. Kenapa? Tidak dibawa arus. Mereka punya jangkar di depan dan di belakang dengan besi bertonton, menahan kapal itu tidak dibawa arus. Begitu kita. Di dunia arus begitu kuat. Arus dalam pergaulan, arus ekonomi yang tidak menentu, arus pengajaran sesat, wah banyak sekali. Jangan kita terbawa arus seperti itu. Kita bagaikan kapal yang memiliki jangkar, memiliki sauh yang kuat. Itulah pengharapan. Meskipun badai datang, sekarang kesulitan menimpa kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan, apapun terjadi, aku hanya pasrah kepadamu. Aku hanya berharap kepadamu Tuhan. Aku hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Dan orang yang andalkan Tuhan, dalam Yeremia 17 itu Alkitab sudah memberitahu, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air. Luar biasa. Mereka yang andalkan dan berharap sama Tuhan, mereka tidak akan alami panas terik. Meskipun di sekeliling kita banyak kesukaran, kesulitan, tapi tangan Tuhan diulurkan kepada saya dan saudara.
Dalam ayat berikutnya dikatakan, ibarat pohon daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering. Daun hijau. Kita tetap fresh. Kita tetap segar. Lalu terakhir, tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Ada tangan Allah yang kuat, yang mampu melawan segala apapun yang tidak mungkin bagi dunia. Bagi Allah itu mungkin. Amin. Orang mungkin katakan tidak bisa. Secara hukum dunia, hukum gravitasi, hukum ini tidak bisa. Bagi Tuhan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan tidak ada yang tidak mungkin bagiku, bagi Tuhan tidak ada. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, Dialah Allah Yehova Jireh. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dialah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa di atas segala kuasa. Kenapa kita harus bimbang takut? Maka itu sebabnya biarlah pada akhir tahun 2025 ini, minggu terakhir, kita berkata, Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Dari awal minggu 2025 sampai akhir, terima kasih Tuhan. Dan kami akan siap memasuki tahun yang baru. Kami akan lebih berserah, lebih andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak takut, sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Haleluya. G. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Amin. Ya besar, ya besar, besar dan berkatnya
berkatnya melimpah. Oh tiada. Haleluya. Ya mala 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 mala. Ya mala 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 mala. Ya mala 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 mala. Ya mala 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 mala. Ya mala 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 mala. Ya mala 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 mala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu di minggu terakhir di tahun ini ya Tuhan, terus menyadarkan dan mengingatkan kami ya Bapa. Bahkan kami yakin ya Tuhan, Kau sudah memperlihatkan kepada kami ya Bapa, apa yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan. Firman-Mu nyata ya Bapa. Banyak orang-orang muda yang menjadi letih dan lesu Tuhan. Bahkan banyak teruna-teruna yang tersandung ya Bapa. Ini yang sudah Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami terus menanti-nantikan Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan ya Bapa, sehingga kami tetap kuat seperti burung Raja Wali ya Tuhan, mampu terbang tinggi ya Bapa, dengan kekuatan daripada sayapnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami terus mampu berlari ya Tuhan, bahkan tidak menjadi lelah di dalam kehidupan kami. Kami terus mampu berjalan ya Bapa, dan tidak menjadi lesu di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu dan sadar betul ya Bapa, bila mana kami tetap baik dan hidup benar, tetap sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan, karena kami tetap berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah apa yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, menjadi bekal kehidupan kami, untuk terus kami menyongsong hari depan yang penuh harapan. Bahkan di tahun yang baru juga ya Tuhan, apapun ramalan manusia ya Bapa, kami tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau sampai saat ini ya Bapa, kami terus merasakan damai sejahtera, bahkan penuh sukacita yang dari Tuhan. Ini suatu bukti nyata kebesaran-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mukjizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.